Selamat sore Sobat Sindo, kita ketemu lagi di The Comment. Sore hari ini kita akan kembali komen-komen atas apa yang terjadi di hari ini. Saya sama Mas Andri. Yes. Mas, hari ini ada... apa yang menarik hari ini, Mas Hari Teguh? itu ada yang menarik. Masa buruh kembali mendatangi DPR. Ya. Mereka kembali menyampaikan aspirasinya. Terkait masalah upah. Nah kan kita Upah tahu ya, kenaikan upah kemarin itu di 2005 ke 2026 ya. Ini kenaikannya itu menurut mereka, menurut masa buruh itu tidak signifikan. Terutama nih ya, terutama di Jakarta. Ini tadi kan masa buruh Jakarta ya. Masa buruh Jakarta mengatakan bahwa upah kemarin itu meskipun menurut terlepas dari penilaian dari pengusaha ya, bahwa upah buruh itu terlalu tinggi, tapi para buruh yang terutama buruh di DKI Jakarta itu mengatakan mereka itu masih tetap harus nombok. Gitu Mas. Iya sih nih, masalah apa ya, upah buruh ini kan memang tiap tahun selalu naik ya Mas Teguh ya. 5,7. Sekarang berapa? 5,7-an? Iya, sekitar itu. Sekitar 5,7, dalam arti bahwa memang kalau kita lihat ini sebenarnya angka yang cukup bagus ya, menurut saya nih ya. Maksudnya meskipun memang dari kondisi saat ini ekonomi kita juga lagi kurang baik-baik saja, tetapi paling tidak ada kenaikan lah gitu. Nah, memang sebenarnya gini loh Mas Teguh, yang jadi faktor penyebabnya itu adalah sebenarnya apakah memang upahnya yang harus dinaikkan, atau ada lagi, atau barang-barang kebutuhan pokok yang memang harus turun harganya. Iya kan? Kayaknya itu kan gaji lebih bagus, gaji naik bareng turun. Gitu. Nah, iya. Itu paling bagus. Idealnya kan kayak gitu. Nah, tapi kan kita lihat lagi balik deh ke iklim investasi di Indonesia ya, yang juga tidak baik-baik saja gitu. Banyak perusahaan yang juga akhirnya nyerah gitu. Nyerah dalam arti ya udahlah gitu, kita kurangi biaya atau cost production. Salah satunya dengan membuat mesin otomasi. Membuat atau membeli mesin otomasi untuk menggantikan tenaga manusia ya kan. Nah, ini pun juga berpengaruh kan. Berpengaruh adalah bahwa artinya nantinya akan makin banyak juga pengangguran. Alasannya adalah karena harga upah itu terlalu tinggi di Indonesia gitu kan. Nah, ini kan juga jadi satu hal yang harusnya bisa dicermati bersama gitu. Buruh unjuk rasa itu menurut saya memang ya mereka memang ingin menuntut kehidupan yang layak gitu. Tetapi kan itu juga tidak serta-merta mematikan industrinya gitu. Memang, karena sebenarnya kan posisi pemerintah di sini itu kan sebagai apa ya istilahnya moderator, penengah lah ya. Penengah. Jadi buruh mintanya berapa, pengusaha mintanya berapa, ada titik temu di situ. Betul. Nah, menurut masa buruh ini tadi, pemerintah itu dalam hal ini pemerintah daerah itu masih melindungi kaum pemodal, pengusaha gitu. Jadi mereka lebih mengutamakan pengusaha daripada mengutamakan buruhnya. Kita coba dengar dulu ya, teman-teman ya. Ada statement dari Said Iqbal. Ya. Gitu. Oke. Ini Bang Said ya. Ya. Nah, mana nih? Bisa di-play teman-teman? Melakukan orasi di depan gedung DPR dari pemberitaan tadi itu, menyampaikan aspirasi, tuntutannya dalam demonstrasi itu tadi, salah satu tuntutan utama adalah pemberian upah subsidi sebesar 200.000 per bulan selama 1 tahun bagi buruh, guna membantu memenuhi kebutuhan hidup di tengah meningkatnya biaya hidup menurut mereka. Nah, ini memang kaitannya sama kenaikan upah kemarin itu yang dinilai belum mencukupi ya. Betul. Nah, ada statementnya dari Pak Said Iqbal ya.
Coba kita dengerin dulu ya statementnya seperti apa ya. Baik itu baik. Ada. Nggak bisa di-play. Sydney, itu juga wali kota Sydney melakukan subsidi upah. Jangan melindungi kaum pemodal saja. Orang suruh kerja di Jakarta, hidup pas-pasan, nggak adil. Jadi karena itu, melalui kesempatan ini, sekali lagi kita datang ke DPR, panggil itu Gubernur DKI Jakarta. Yakinkan, gunakan diskresi. Boleh. Gunakan diskresi atau subsidi upah 200.000. Yang kedua, kita meminta Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi yang biasa disebut KDM, kembalikan SK UMSK. Upah minimum sektoral kabupaten kota 2026 di 19 kabupaten kota di Jawa Barat. Karena dalam peraturan pemerintah nomor 49 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo, Gubernur Jawa Barat KDM itu ngelawan. Di situ dikatakan tidak boleh mengubah, menghilangkan, mengurangi daripada UMSK. UMSK itu nggak boleh. Tapi KDM dirubah. Tapi kan KDM pinter memanipulasi rakyat. Memanipulasi buruh-buruh. Dengan menggunakan apa? Konten. Iya. Nah ini menarik nih Mas Teguh. Melindungi menurut kaum buruh. Ya. Pemerintah daerah masih melindungi pengusaha. Ya. Terus mereka para buruh di Jakarta harus hidup pas-pasan gitu ya. Nah ini gini, jadi tadi yang di awal ya saya bilang ya, memang pemerintah ini sebagai penengah, dalam arti memang antara kepentingan buruh dan kepentingan pemodal atau pengusaha itu memang harus balance ya, diseimbangkan oleh pemerintah. Tetapi ada missing point sebenarnya dari statement itu. Apa itu? Ya, missing pointnya adalah tadi yang saya sampaikan gitu. Kebutuhan, kalau misalnya kebutuhan pokok, kebutuhan premier kita turun gitu, apakah masih perlu upah itu naik? Kan itu yang jadi pertanyaan, ya kan? Padahal kan sebenarnya semua sudah tercukupi, bahkan lebih dari cukup ketika harga beras, ya kan, harga makanan, terus kemudian sewa kontrakan dan segala macamnya termasuk transportasi itu turun gitu. Nah, sistem ekonomi kita ini kan yang bermasalah sebenarnya, Mas. Ada yang namanya hidup layak itu ya? Iya. SHL ya? Iya, standar hidup layak. Ya, standar hidup layak itu. Nah, di situ memang kalau memang tuntutan dari tahun ke tahun yang dipermasalahkan adalah yang standar hidup layak itu tadi, yang memang nggak akan pernah tercukupi kata mereka. Nah iya. Kan ingat dulu. Kenapa nggak tercukupi? Ya karena itu setiap tahun harga juga naik. Dan kan setiap gitu. tahun standar hidup layak itu tadi juga naik terus. Ingat nggak waktu dulu pernah ada tuntutan buruh yang standar hidup layak antara lain adalah seminggu sekali atau sebulan sekali nonton bioskop kayak gitu ya. Sempat ada masuk kan seperti itu. Iya, ada hiburannya. Ya hiburan. Tapi akhirnya memang itu nggak masuk hitungan sih ya. Iya. Nggak, tapi maksud saya gini, ini jadi isu yang menarik dan mungkin nanti kita juga membahas isu ini sebenarnya Mas Teguh. Oke. Di to the point aja nanti malam. Ya. Jam 7 malam nih sesaat lagi nih kita bisa dengarkan perspektif dari pengusaha. Gitu karena narasumber kita adalah Ketua Apindo Jabar. Nah, tapi yang disampaikan? Nah, yang dia sampaikan itu adalah sebenarnya kita mau kok gitu memenuhi aspirasi dari para buruh gitu kan. Kita mau kok bernegosiasi dengan pemerintah. Cuman yang jadi persoalan sekarang iklim ekonomi sedang tidak baik-baik saja, iklim investasi juga tidak sedang baik-baik saja. Beberapa bahan baku itu naik, bahan baku impor ya, karena adanya krisis di global juga. Nah, akhirnya menyebabkan mereka juga pusing gitu, memikirkan beberapa kali apa yang harus dilakukan untuk usahanya, perusahaannya itu bisa tetap sustain atau tetap bertahan. Dan yang jadi persoalan sekarang kan ini semua ini ekosistem yang dibangun ini sebenarnya siapa yang tanggung jawab sih gitu. Yang tanggung jawab kan sebenarnya pemerintah ya, gitu. Artinya pemerintah memang harus menciptakan ekosistem yang baik dulu sebenarnya, gitu. Kalau misalnya buruh, kata dia ya, kalau misalnya buruh setiap tahun minta kenaikan upah secara berjenjang ya, secara berkesinambungan setiap tahun, dan
isunya juga sama gitu kan, ya upah kurang kan setiap tahun sama nih, ya kan, dan setiap tahun pasti selalu unjuk rasa gitu pada saat ada perubahan upah minimum kan gitu. Nah ini menyebabkan pengusaha juga bingung gitu. Kenapa? Karena modal mereka akan tambah, sementara hasilnya atau revenue-nya itu juga tidak bertambah gitu. Artinya expense-nya akan semakin lebih besar. Nah ini yang sebenarnya dikhawatirkan oleh para pengusaha gitu. Kalau apalagi yang padat karya Mas, apalagi kalau misalnya expense-nya dia nambah, otomatis kan dia akan mencari alternatif lain. Alternatif yang paling gampang dilakukan itu adalah ya itu tadi PHK, pengurangan. Karena barang-barang produksinya sendiri itu tidak laku di pasaran, gitu.